Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keiza Salsabila Rasta dari kelas 12 F3 SMA Negeri 2 Tamusatan. Saya akan menjelaskan resensi buku Nyi Bungsu Rarang, karya Aji Prosidi. Penerbitnya yaitu Kiblat Buku Utama pada tahun 2007. Jumlah halamannya sebanyak 44 halaman. Kategori buku ini termasuk kategori fiksi atau dongeng Sunda. Aji Prosidi adalah sastrawan Indonesia, penulis, budayawan, dosen, pendiri, dan redaktur beberapa penerbit, serta ketua Yayasan Kebudayaan Rancage. Ia dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1938 di Jatiwangi, Majalengka, Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 2007, Aji Prosidi menghadirkan dongeng dengan nuansa kearifan lokal Sunda. Salah satunya berjudul Nyi Bungsu Rarang. Buku ini menyoroti perjuangan seorang anak bungsu yang harus menghadapi ketidakadilan hidup. Aji Prosidi menulis Nyi Bungsu Rarang dengan tujuan mengenalkan sekaligus melestarikan cerita rakyat Sunda. Kisah ini tidak hanya sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan sarana pendidikan moral yang disampaikan melalui alur sederhana dan penuh makna. Sosok Nyi Rarang menjadi simbol kesabaran serta keteguhan hati menghadapi kesulitan hidup. Dengan latar belakang penulis yang sangat peduli terhadap budaya Sunda, buku ini menempatkan diri sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu terus dijaga. Cerita Nyi Bungsu Rarang menggambarkan kehidupan seorang gadis bungsu yang malang. Dalam perjalanannya, Nyi Rarang bertemu seorang anak nelayan yang sedang memancing. Ia memberikan seekor ikan. Ikan itu kemudian dirawat dengan penuh kasih sayang hingga menjadi teman sejatinya. Namun ketika kakak-kakaknya datang berkunjung, mereka dengan paksa mengambil dan memotong ikan tersebut. Peristiwa ini membuat Nyi Rarang sangat sedih karena kehilangan satu-satunya teman yang ia miliki. Setelah ikan itu mati, Nyi Rarang menguburnya di belakang rumah sambil menangis. Beberapa bulan kemudian, dari kuburan ikan itu tumbuh sebuah pohon indah yang berkilau seperti berlian, hingga menarik perhatian masyarakat dan sampai ke telinga raja. Raja pun datang menemui Nyi Rarang, mendengar kisah kehidupannya dan merasa kagum dengan ketabahannya. Akhirnya raja mengangkat Nyi Rarang sebagai permaisurinya. Dengan penuh ketulusan, Nyi Rarang memaafkan kakak-kakaknya dan berdamai dengan masa lalunya. Cerita ini memberi pesan tentang kesabaran, ketulusan, dan keyakinan bahwa penderitaan akan berganti kebahagiaan bila dijalani dengan ikhlas. Alur cerita ini menggunakan pola maju, mudah diikuti serta menampilkan konflik yang jelas antara kebaikan dan keburukan. Nyi Rarang digambarkan sebagai tokoh utama yang penuh kasih, sabar, tabah, sementara kakak-kakaknya dilukiskan serakah dan iri hati. Latar tempat menggambarkan kehidupan pedesaan Sunda yang syarat budaya, menambahkan nuansa lokal pada kisah ini. Unsur magis hadir melalui perubahan tulang ikan menjadi pohon berlian, menegaskan ciri khas dongeng Nusantara. Analisis ini memperlihatkan bahwa cerita mengandung kritik sosial tentang keserakahan manusia, serta pesan moral bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Evaluasinya yaitu buku ini memiliki kelebihan dari segi bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami pembaca dari berbagai usia. Ceritanya singkat, namun syarat pesan moral, seperti pentingnya kesabaran, ketulusan, dan sikap pantang menyerah. Kelebihan lain adalah pengenalan budaya Sunda yang membuat pembaca lebih akrab dengan tradisi lokal. Meski begitu, ada juga kekurangannya, yaitu konflik cerita terasa terlalu cepat selesai, sehingga kurang menegangkan bagi pembaca dewasa. Unsur fantasi yang dominan menjadikan lebih cocok untuk anak-anak. Namun, keseluruhan cerita ini tetap layak dibaca sebagai karya edukatif dan budaya. Cerita Nyi Bungsu Rarang memberikan pelajaran berharga bahwa hidup seringkali penuh ketidakadilan. Namun, sikap sabar, tulus, dan kebaikan hati akan membuahkan hasil yang tidak disangka. Nyi Rarang menjadi contoh bahwa kebaikan tidak boleh hilang meski kita disakiti. Pohon berlian yang muncul dari tulang ikan adalah simbol kebalasan bagi hati yang bersih. Refleksi yang dapat diambil adalah jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan,
karena kebaikan pasti kembali pada pelakunya. Cerita ini mengajarkan untuk percaya pada keadilan Tuhan yang akan hadir pada waktunya. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Nyi Buk Surarang merupakan dongeng yang sederhana, penuh makna. Karya Aji Prosidi ini bukan hanya menyampaikan hiburan, tetapi juga pesan moral yang relevan hingga kini. Nyi Rarang sebagai tokoh utama yang menjadi simbol kebaikan yang berbuah manis, meski harus melewati penderitaan. Buku ini berhasil memperkenalkan nilai budaya Sunda kepada pembaca sekaligus menjadi sarana pendidikan karakter. Meski alurnya singkat, kekuatan pesan yang dibawa membuatnya tetap layak dibaca. Dengan demikian, buku ini patut dijadikan referensi bacaan anak-anak maupun pelajar di sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.